penyidik tidak mengejar pengakuan. Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Dari bulan Juli sampai hari ini, saya merasa dizolimi. Ada tanggal mainnya. Kita buka semua nanti ya. Lanjutan cerita Joko Chandra. Saya ingin ke Anda lagi Pak Santrawan. Tadi klien Anda bilang merasa dizolimi. Saya ingin tahu siapa yang menzolimi dan motif penzaliman itu apa? Pada prinsipnya perkara ini sementara bergulir. Ada kartu as yang akan kami keluarkan dalam pembuktian nanti. Klien kami akan ajukan dalam persidangan. Dan pada prinsipnya ketika sudah diajukan dalam persidangan dan terbuka untuk umum, kami akan buka. Kalau untuk saat ini, untuk menjawab the man behind the system, ada apa terhadap perkara ini, siapa di belakang perkara ini, skenario-nya seperti apa, ada waktunya untuk kami buktikan di dalam sidang pembuktian nanti. Lengkap. Menurut Anda ada skenario yang tujuannya, karena saya ingin bacakan eksepsi yang kemudian Anda sampaikan. Silakan. Apakah ada orang-orang tertentu yang melindungi Tommy Sumardi? Apakah Tommy Sumardi hanya digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi klien kami dan justru sebaliknya meningkatkan popularitas dari orang-orang tertentu? Maksud Anda siapa nih? Pada prinsipnya, pada tanggal 14 Oktober itu kami datang ke Mabes Polri untuk mengajukan laporan terhadap dugaan Tommy Sumardi 317, 220, 263, 264, 266 KUH pidana. Karena diduga palsu. BAP yang disampaikan itu diduga kuat adalah palsu. Dan tadi pertanyaan Pak Dion, apa kepentingannya Pak Tommy Sumardi untuk membuat keterangan palsu? Itu akan dijawab di dalam persidangan nanti. Semua akan terungkap jelas dalam persidangan. Skenarionya secara jelas akan terungkap di dalam persidangan. Kita nggak akan berandai-andai saat ini. Kami akan ungkap itu dan kami sudah tahu apa di balik semuanya itu. Oke, silakan. Makanya buat kita paling penting pertanyaan tadi Mbak Nana. Kalau ada skenario, oleh siapa dan untuk kepentingan apa? Katanya kepentingannya menjatuhkan reputasinya Pak Napoleon. Apa hubungan Pak Tommy Sumardi dengan Pak Napoleon? Untuk meningkatkan popularitas orang-orang pejabat tertentu. Wah, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Yang pasti klien kami mengungkapkan kebenaran. Karena apa yang dia alami itu yang disampaikan. Dan buat kami mengapresiasi penegak hukum sebenarnya. Kenapa? Ini membuktikan bahwa walaupun klien Pak Sastrawan ini bintang 2, sekarang hukum itu tidak lagi tumpul ke atas. Yang sepanjang ada bukti, ada rangkaian perbuatan, ya semua bisa dipidana. Oke, apakah tapi klien Anda mau membuka siapa petinggi yang dimaksud? Kita akan tunjukkan kepada Anda cuplikan percakapan saat negosiasi suap menyuap ini. Kutipan pertama terjadi pada tanggal 27 April ketika Tommy Sumardi bersama dengan Brigjen Polisi Prasetyo Utomo menuju kantor Napoleon Bonaparte dan kemudian rencananya untuk menyerahkan uang. Saat perjalanan di dalam mobil, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo melihat uang yang dibawa oleh Tommy Sumardi. Kemudian mengatakan, banyak banget Ji buat beliau, buat gua mana? Dan saat itu uang dibelah dua oleh Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo dengan mengatakan, ini buat gue nih, nah ini buat beliau. Sambil menunjukkan uang yang sudah dibagi dua. Saya ingin kemudian juga melihat kutipan berikutnya. Ini semua berasal dari surat dakwaan yang sudah dibuka di persidangan, teman-teman. Selanjutnya pukul 15.45, Tommy Sumardi dan Brigjen Prasetyo Utomo tiba di gedung TNCC Mabes Polri membawa paper bag warna gelap dan langsung menemui Irjen Polisi Napoleon Bonaparte. Setibanya di ruangan Kadif Humbiter, Tommy Sumardi menyerahkan sisa uang sebanyak $50.000 Amerika. Namun Irjen Polisi Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan nominal tersebut dan mengatakan, ini apaan nih segini, nggak mau saya. Naik Ji, jadi 7 Ji. Soalnya kan buat depan juga, bukan buat saya sendiri. Yang menempati saya kan beliau dan berkata petinggi kita ini. Saya ingin tahu siapa yang dimaksud oleh petinggi kita ini. Yang pasti apa yang disampaikan di dakwaan itu adalah kutipan pembicaraan antara Pak Tommy dengan Pak Napoleon. Jadi yang sumber pernyataannya adalah dari Pak Napoleon. Itu menurut keterangan Pak Tommy. Sehingga memang seharusnya yang perlu
menjelaskan ini adalah Pak Napoleon. Siapa yang dimaksud oleh Pak Napoleon? Itu adalah petinggi yang menjadi alasan Pak Napoleon untuk menaikkan angka dari 3 sampai ke 7. Dari 3 jadi 7 miliar karena mau dikasih ke petinggi. Klien Anda tidak bertanya, itu jadi 7 miliar buat siapa, petinggi mana, dan sebagainya. Klien Kok bisa naiknya 2 kali lipat dari 3M jadi 7M? Klien kami tidak mempertanyakan itu. Hanya itulah yang menurut klien kami disampaikan oleh Pak Napoleon untuk jadi alasan menaikkan dari 3 ke 7. Oke, saya ingin ke Mas Bonyamin. Mas Bonyamin, bagaimana memaknai kata petinggi ini? Apakah memang artinya ada yang lebih tinggi dari Jenderal Bintang 2? Ya kalau lebih tinggi ada, tapi konteksnya bukan itu saya kira. Kita ini kan biasa ada 2 ilmu. Ilmu bluffing supaya kemudian untuk bisa menaikkan posisi permintaan dikatakan akan diberikan pada ini dan itu. Jadi menurut Anda ini bluffing saja? Ini bluffing saja? Ya mungkin loh ya, karena saya tidak punya datanya ini, kan gitu kan. Terus terang aja ini. Kedua, misalnya ganti jam, ganti hari. Orang itu berpikir, ngapain cuma minta 3, minta aja 5, 6, atau 7 gitu loh. Jadi hanya mungkin aja proses itu. Okay. Karena aku kan tidak pada posisi yang mempunyai data tentang pembicaraan ini, karena hanya 2 orang yang tidak terekam oleh yang lain pada posisi apapun, tapi kan sudah pernah diperadilankan Pengadilan Jakarta Selatan proses ini kan gitu kan, dan dinyatakan ditolak pra-peradilan itu gitu. Jadi alat buktinya menurut hakim itu sudah cukup dan sehingga bisa diteruskan proses persidangan pokok perkara. Jadi ya perdebatannya saya kira mudah-mudahan ini saya berharap Pak Napoleon itu buka-bukaan betul apa yang dijanjikan, dan seperti Pak Santrawan tadi juga bahwa nanti akan dibuka semuanya. Saya berharap itu malah Pak Santrawan. Saya ingin ke Mas Kurnia, bagaimana memaknai petinggi itu? Apakah memang hanya sebatas bluffing supaya dapat uang suap lebih banyak, atau memang perlu diselidiki lebih jauh? Karena kita tahu kalau posisi resmi dari Polri sudah mengatakan di BAP tidak pernah tersebut tuh. Iya, soal petinggi tersebut di surat dakwaan. Iya Mbak Nana, ICW sejak awal memang sudah mendesak agar KPK masuk dalam perkara ini. Mengusut keterlibatan dugaan entah itu petinggi, entah itu atasan di Kejaksaan Agung, agar penyelidikan dan penyidikannya lebih clear. Ini dalam hal ini di kepolisian? Di kepolisian dan kejaksaan kita mendesak agar KPK masuk di sana. Tapi di luar itu Mbak Nana, ada 3 yang ingin saya komentar. Yang pertama tadi statement dari kuasa hukum Joko Chandra. Tidak benar juga ketika disebutkan Joko Chandra tidak memerintahkan Tommy Sumardi untuk atau sekedar memberikan 10 miliar tanpa ada tujuan kemana. Kalau kita mencermati dalam dakwaan Napoleon Bonaparte disebutkan Joko Chandra memberikan uang 10 miliar kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan Joko Sugiarto Chandra masuk ke Indonesia kepada pejabat di NCB Interpol. Clear sekali dalam dakwaan Napoleon Bonaparte seperti itu. Lalu hal selanjutnya juga saya ingin komentarin, yang kedua terkait dengan kuasa hukum Napoleon Bonaparte. Sebenarnya clear saja, gampang saja sebenarnya untuk pembuktiannya. Dari mana Dirjen Imigrasi bisa mengirimkan surat kalau tidak ada permintaan? Dalam dakwaan juga Napoleon Bonaparte disebutkan, setelah menerima uang, terdakwa Napoleon Bonaparte memerintahkan Kombes Tommy Ariduyanto untuk membuat surat Divisi Hubungan Internasional Polri nomor sekian tanggal 5 Mei 2020 perihal penyampaian penghapusan Interpol Red Notice yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi. Pertanyaan lanjutannya juga yang sampai sekarang belum juga diusut, jangan lupa Mbak Nana, Dirjen Imigrasi itu Pak Joni Ginting mantan kejaksaan. Dia orang jaksa. Harusnya ketika dia menerima surat itu, dia tahu bahwa Joko Chandra belum ditemukan, belum ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kenapa justru dibenarkan saja surat dari Divisi Hubungan Internasional Polri? Hal yang ketiga yang juga cukup menarik perhatian publik beberapa waktu lalu, ketika pelimpahan tahap 2, Pak Napoleon Bonaparte dan Pak Prasetyo Utomo datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ada sedikit perbedaan perlakuan Mbak Nana. Di sana kita bisa melihat fotonya tersebar di media, dijamu, di ruangan yang bagus. Kita ada fotonya, boleh kita keluarkan fotonya ketika ada jamuan makan siang dan ada pengacaranya juga Pak Santrawan, juga ada di situ. Boleh kita tunjukkan fotonya ketika sedang dijamu makan siang. Jarang-jarang ya ini jarang-jarang atau bagaimana? Makanya pertanyaan kita, ini fotonya, pertanyaan kita adalah apakah seorang maling motor, maling ayam diperlakukan seperti ini? Kalau tidak berarti ada perlakuan yang berbeda. Maka dari itu ICW mengusulkan agar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau siapapun penegak hukum yang duduk di sana agar diperiksa Komisi Kejaksaan, kalau nanti seandainya terbukti harus diberikan sanksi. Gitu Mbak Nana. Oke, saya ingin kasih kesempatan Anda dulu Pak Santrawan. Itu jarang-jarang tuh dijamu
Kalau bisa terdakwa dijamu makan itu siang? hal-hal yang biasa. Kami di KPK juga menghadiri pemeriksaan, jam makan dikasih makan. Di Polri menghadiri pemeriksaan, jam makan dikasih makan. Jadi ini setelah terjadi penyerahan tahap 2, kami makan. Kami makan bukan disiapkan makan yang sifatnya dalam bentuk mewah, glamor. Nggak ada. Jadi jam makan mau sholat, selesai dari itu kita makan biasa. Tadi dikatakan Ya, bagaimana? pembuktiannya sebenarnya bukan pada kuasa hukum Napoleon Bonaparte, tapi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan harus bisa memperlihatkan foto yang sama dengan ruangan yang sama, jamuan yang sama terhadap tindak pidana yang lain. Yang maling ayam? Maling ayam, maling motor, dan lain-lain. Jangan sampai orang-orang yang mempunyai kuasa, Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 1 dijamu seperti itu. Padahal Tadi katanya mereka biasa, disangka penjamuan melakukan katanya tindak pidana biasa kok, makan siang biasa. Ya, itu maka dari itu pembuktiannya bukan pada kuasa hukum, tapi pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatannya. Kuasa hukum sah-sah saja Saya ingin tahu, apakah Anda merasa hal yang mendapatkan biasa. perlakuan istimewa, Pak Nggak ada Sandrawan? yang istimewa. Saya sudah 26 tahun jadi advokat. Oh, semua klien Anda ada yang... Pada prinsipnya ketika kami menghadiri pemeriksaan, contoh di KPK, jam makan dikasih makan. Di Polri, Saya jam ingin- makan dikasih Pak- makan. Pak Sandrawan, Kejaksaan, jam makan dikasih makan. Anda 20 tahun jadi pengacara, apakah pernah jadi pengacara maling ayam? Lah, pada prinsipnya segala proses-proses yang kita lalui untuk pembelaan, Jadi perkara apa maksud saya kan tadi konteksnya adalah kalau pengacara koruptor ya wajar dijamu. Kalau pengacara maling ayam nggak mungkin lah dijamu pakai foto-foto lagi, ditaruh Kita di Facebook nggak lagi. pernah Luar melihat biasa. begitu. Tapi kalau sepanjang kami mendampingi klien sepanjang 26 tahun, perlakuannya sama. Tetap Tidak ada yang dijamu seperti ini, istimewa. Pak. Dijamu cuma model ruangannya. Pas waktu itu kan penyerahan berkas perkara. Oke. Dijamu di tempat itu. Kita akan kembali setelah pariwara. Mari minum kopi dulu. Sesaat lagi.